Setelah tumbuh dan alhamdulillah kita nggak pakai investor, jadi pakai bootstrapping pelan-pelan. Setelah ada profit kita sisihkan, akhirnya kita bisa bangun sendiri. Saya kuliah, nanti jeda kuliah saya ke konveksi, dan waktu kuliah saya punya karyawan udah 25 orang. Dan selama di konveksi itu saya hampir rugi terus. Nah akhirnya dari konveksi itu kebukalah homestay, dan akhirnya barulah masuk ke homestay. Step by stepnya itu bukan karena kita pintar, tapi puzzle-puzzlenya tuh sama Allah dibukakan jalannya itu. Bukan karena saya mencari, tetapi Allah membukakan itu. Jadi saya percaya itu kalau sekarang. Dan alhamdulillah pada saat itu Allah itu menggerakkan untuk saya terus berinovasi membuat sistemnya, jadi teknologinya saya benerin itu. Nah akhirnya tim itu tetap jalan buat sistem, dan alhamdulillah setelah COVID selesai yang lain baru mulai berdiri, saya tinggal lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cecep Abdullah dan Saya di samping Andrian saya, Nurdiansa. Masya Allah, Mas Andrian ini jadi ceritanya Cecep bisa ketemu Mas Andrian. Dulu waktu pertama kali viral video Cecep bersih-bersih masjid, kemudian ada undangan ke Jogja. Jadi selain ke hotel, 2 hari di hotel itu ternyata Cecep ditempatin di warehouse atau villa, sebuah villa yang nyaman sekali, dan ini punyanya Mas Andrian. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Sehat Mas Andrian? Alhamdulillah. Nih tahun berapa Mas terakhir ke Jogja kemarin? Setahun yang lalu Mas Andrian. Baru setahun ya? Baru setahun yang lalu. Tambah gemuk ya? Iya, Masya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya seperti ini. Masya Insya Allah Allah. berusaha untuk menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Jadi Cecep ini sekarang lagi ada program Marbotpreneur Mas Andrian. Jadi ini nih marbot ini harus tahu juga gimana sih caranya supaya kita tuh bukan hanya kolaborasi dengan masjid supaya membersihkan masjid, terus kemudian masjid jadi bersih saja, tapi kitanya juga harus bisa kontribusi uangnya, harta dan tenaga dan lainnya. Dan sekarang ini kita bakalan bedah nih gimana sih warehouse ini bisa sampai saat ini tuh bisa besar di Yogyakarta. Nah Mas Andrian, warehouse ini kan berdirinya udah lama mungkin ya. Nah, bisa 2018. diceritakan nggak dari boleh. dari pertama berdiri sampai hari ini tuh apa saja sih yang ada di warehouse? Oke. Jadi WeHouse itu jadi salah satu brand. Jadi kita itu kan holdingnya di PT Media ini. Iya. Nah di bawah PT Media ini kita ada 3 brand. Yang pertama adalah WeHouse, yang kedua adalah WH Villa, dan yang ketiga adalah Waza Villa. Berarti ada beberapa. Ada beberapa brand. Nah, kita di Jogja lebih dari 150 villa yang Masya Allah. kita kelola, alhamdulillah, dan ada 1 hotel seperti itu. Dan kita sekarang fokusnya ke pengembangan. Jadi ada yang kita kelola itu berdasarkan ada yang nitip, dan ada juga yang yang kita bangun sendiri. Cuman memang awalnya saya fokusnya adalah yang kami jaga itu adalah awalnya adalah kepercayaan, karena kan Mas Cecep tahu sendiri harga properti di Jogja kan tinggi banget ya. Iya. Nah, dan yang dari 1 properti sampai ke lebih dari 150 itu kita nggak pernah ngiklan. Jadi nggak pernah ngiklan dalam artian ayo kerjasama dengan WeHouse, ayo, kamu punya rumah nganggur, ayo dimanfaatin di WeHouse, itu kita nggak pernah sama sekali. Jadi memang yang kerjasama itu adalah temannya ini punya teman, punya rumah nganggur, dikerjasamain. Nah baru sekarang sosial medianya semakin besar, akhirnya orang-orang tahu WeHouse dan mereka yang menghubungi WeHouse seperti itu. Jadi kita nggak pernah datang, ayo kerjasama, ayo iklan rumah nganggur dimanfaatin di WeHouse, dapat passive income segini, itu nggak pernah. Oh berarti sebetulnya warehouse sendiri itu adalah awalnya itu di media sosial dulu? Iya, awalnya dulu kita mau seperti kayak ya tahu sendirilah biru tuh kan, jadi sebagai platform gitu kan. Nah kita kan punya platform di homestayjogja.co.id seperti itu, dan awalnya kita hanya fokus di pemesanan seperti itu, tapi karena banyak masalah, karena kita nggak handle langsung, jadi kita pengen properti yang kita kelola itu kita handle langsung, kita manage langsung, sehingga jadilah fokusnya sekarang bukan di platform tapi sebagai manajemen pengelolaan, dan kita ada di Jogja sama di Malang saat ini. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi warehouse ini didirikannya itu di media sosial dulu, kemudian jadilah properti yang tadinya nganggur sekarang jadi sebuah villa yang bisa
tempatin oleh banyak orang di situ ya. Ah. Jadi ternyata untuk villanya sendiri tuh nggak pakai dana berarti ya. Ada sebagian yang pakai dana kami yang kami bangun. Hmm, Jadi kalau dulu awalnya nggak pakai dana, iya. hanya yang kita jaga adalah kepercayaan. Nah itu makanya kepercayaan kita jaga, alhamdulillah pada puas, akhirnya nular lah ke teman yang lain, akhirnya banyak properti. Karena kan apa ya, menyerahkan properti berserta isinya itu bukan hal yang mudah kan. Kan di situ ada aset yang besar lah. Iya. Dan itu kalau yang kita jaga adalah kepercayaan itu dari sisi owner ya, maksudnya dari sisi perkembangan bisnisnya. Ini kita kan, jadi WeHouse itu di tengah, kita konsumennya adalah customer yang memesan, konsumen kita adalah orang yang punya properti juga. Nah seperti itu. Nah yang punya properti itu awalnya seperti itu. Nah setelah tumbuh dan alhamdulillah kita nggak pakai investor, jadi pakai bootstrapping pelan-pelan. Setelah ada profit kita sisihkan, akhirnya kita bisa bangun sendiri. Jadi yang bangun bener-bener dari nol, yang kita beli tanah kita bangun menjadi villa seperti itu. Nah kalau boleh tahu nih Mas Andrian ini sebelum ngebangun warehouse ini kerjanya di mana dan apa aja? Alhamdulillah memang saya dari dulu senang di bisnis ya Mas. Jadi dulu basic saya adalah internet marketing. Jadi saya sedikit tahu tentang SEO, kemudian tentang bagaimana cara menjual di internet. Itu kan pertama yang kali saya pegang adalah itu. Jadi saya dulu blogger, main AdSense lah. Kalau sekarang kan YouTube AdSense ya. Iya, Nah dulu sebelum itu yang ngetren adalah AdSense website. Jadi YouTube tuh nggak ada harganya dulu pada zaman itu. Iya. Dulu Bitcoin pun belum ada harganya pada zaman itu. Transaksi edit template pun kadang bayarnya pakai Bitcoin dulu ya seperti itu. Nah akhirnya dari situ saya kan tahu bagaimana caranya menjual barang di internet pada zaman itu. Akhirnya saya ndiriin lah waktu itu konveksi. Di konveksi itu waktu saya masih kuliah, jadi masih saya nyambi kuliah waktu semester berapa ya, semester 2 itu mulai ya. Jadi saya kuliah, nanti jeda kuliah saya ke konveksi, dan waktu kuliah saya punya karyawan udah 25 orang. Dan selama di konveksi itu saya hampir rugi terus. Karena masih belajar manajerial, masih belajar bisnis. Akhirnya penghasilan saya dari AdSense, dari Google itu, saya buat nutup yang konveksi ini. Ya. Karena tujuan saya adalah belajar. Salah satunya adalah belajar banyak ruginya lah daripada untungnya. Dan di konveksi itu kan main jasa ya luar biasa ya tekanannya ya, karena kita main dengan deadline ya. Nah akhirnya dari konveksi itu kebukalah homestay, dan akhirnya barulah masuk ke homestay. Jadi makanya saya beranggapan gini saya sampai di titik sekarang ya, walaupun masih terus berjuang ya, itu bukan karena saya pintar atau pandai, tetapi memang ya Allah membukakan jalannya gitu. Dan banyak hal yang di luar kemampuan saya gitu loh. Misalkan kayak kemarin ketemu developer, dia punya rumah banyak, tahu-tahu kerjasama. Waktu itu kita ada komunitas namanya Developer Properti Syariah. Saya ikut komunitas, tiba-tiba waktu itu saya dikasih amanah untuk menjadi pembicara pas nasional. Tiba-tiba kebuka kota lain, ada orang yang punya properti di sana. Jadi step by stepnya itu bukan karena kita pintar, tapi puzzle-puzzlenya tuh sama Allah dibukakan jalannya gitu. Ya saya ketemu Mas Cecep itu kan dari nggak kesengajaan juga dulu gitu loh, karena emang Mas Cecep ke Jogja, udah ya cuma tempat saya kemudian kosong, nginep aja tempat ini, akhirnya ketemu lagi sampai silaturahminya terjaga sampai sekarang. Itu kan bukan karena saya mencari, tetapi Allah membukakan itu. Jadi saya percaya itu kalau sekarang. Luar biasa ternyata ya. Jadi sedekah itu ternyata Allah anterin juga tuh orangnya yang mau disedekahin gitu. Nah tapinya kalau misalkan kita ngomongin warehouse sekarang tentu udah besar, orang melihatnya itu udah wah warehouse tuh udah uangnya udah banyak, tapi dalam segi bisnis itu kan ada suka ada duka. Nah aku tuh pengen tahu juga sih gimana sih dukanya dari dulu Mas Adnan hingga sekarang, itu dukanya yang paling berat tuh apa sih? Jadi gini, pertama kali kita berdiri belum ada 1 tahun langsung COVID. Dan COVID itu warehouse itu malah pas COVID. Pas COVID. Jadi kondisi keuangan memang kacau, nggak ada pemasukan sama sekali. Jadi tapi kita berusaha untuk tidak memulangkan karyawan. Akhirnya apa? Aset yang ada, kas kita tuh kita pakai terus. Jadi pada saat COVID itu nggak ada pemasukan tapi pengeluaran banyak.
sampai di titik putus asa, ini mau pindah bisnis apa ya, Dan alhamdulillah pada saat itu Allah itu menggerakkan untuk saya terus berinovasi membuat sistemnya, jadi teknologinya saya benerin itu. Nah akhirnya tim tetap jalan buat sistem, dan alhamdulillah setelah COVID selesai, yang lain baru mulai berdiri, saya tinggal lari. Jadi pas COVID itu kita malah sibuk menyiapkan sistem, jadi sistem bookingnya, sistem IT-nya, reservasinya, jadi integrasi antara hulu ke hilirnya itu kita buat pas COVID. Seperti itu satu. Yang kedua, ketika kita bangun brand namanya WH Villa. WH Villa itu niatnya dulu itu kan ada satu komplek, Mas Cecep udah pernah ke sana ya, itu 6 rumah jajan. Nah itu adalah awalnya adalah dari kecelakaan. Oh gitu. Saya beli tanah, mau pakai saya pribadi, Mas. Itu 150 meter, sudah saya bayar lunas. Ternyata yang jual itu bermasalah. Jadi pilihannya ada dua. Satu, saya kehilangan uang itu. Dua, atau saya beli itu semua. Kalau saya itu beli itu semua, saya nggak ada uang, Mas, pada saat itu pas COVID kan. Akhirnya saya nikat, dan ini saya beli semua. Nyicil kan, beli nyicil. Ada pemasukan dikit dibayarin. Terus kemudian kan waktu itu berapa ribu meter. Saya kapling, saya jual. Laku. Dan akhirnya pelunasan itu saya buat bayar tanahnya itu. Dan alhamdulillah sekarang selesai dan jadi villa. Dan tujuan awalnya, tanah itu bukan kita jadikan WH Villa. Tapi kita pengen jadiin perumahan yang kita jual. Ternyata Allah ngasih jalan, tanah ini nggak usah kamu jual, kamu bangun sendiri pakai modal menjadi villa dan sekarang menjadi hakmu. Dengan cara masalah itu tadi. Subhanallah. Jadi dari hal yang, ya itu tadi, saya beli tanah di situ sama temen itu tujuannya buat saya pribadi. Tapi uang udah masuk, ketipu kan nggak ada pilihan. Harus diambil semua. Dan ketika saya mengambil itu semua nggak ada uang, Mas. Dan wah, pokoknya kondisi jatuh lah, parah lah, berat lah gitu. Nah akhirnya Allah tuh membukakan puzzle-nya ketemu sendiri gitu. Saya tuh nggak pernah buat plan harus gini-gini nggak, tapi plan-nya itu kayak kebuka sendiri dan akhirnya selesai dan sekarang alhamdulillah menjadi villa tanpa investor kita bangun semua dan sekarang sudah running semua. Masya Allah. Dan jadi ya itulah dari apa ya, yang kalau benang merahnya adalah tidak ada rencana Allah yang buruk gitu. Dan kadang yang membuat buruk itu adalah karena persepsi kita. Dan kadang hikmah itu akan datang ya setelah menghadapi musibah itu. Yang penting ketika menghadapi masalah itu ikhlas. Ya, walaupun pada saat itu dicoba ya berat juga sih. Berarti titik terendahnya waktu itu pas ketipu itu sama orang. Iya. Dan kondisi keuangan WHOS belum sebesar ini ya. Cash kita nggak banyak. Dan solusi untuk keluar dari situ tuh berprasangka baik sama Allah. Iya, pokoknya wes udahlah pasrah kalau emang nggak jadi ya udah mau gimana lagi, kita nggak ada pilihan. Ya sempat juga bersih tegang sama temen, ya hal biasa lah bumbu-bumbu dalam memahami itu. Tapi setelah sampai sekarang, kalau saya sama teman baru kemarin cerita di mobilan kita pas survei, ya Allah, kita tuh sampai punya WH Villa itu tanpa investor sama sekali itu bukan karena kita kaya, tapi kok kayak ini loh jalannya gitu loh, ini loh gitu kayak, ya itulah. Mas saya sekarang tuh lebih percaya ke ya tetap kita ikhtiar ya sebagai manusia harus ikhtiar untuk berusaha, tetapi ada kekuatan yang itu jauh lebih besar daripada ikhtiar kita, dan makanya kekuatan itu ya harus kita rawat dengan keimanan, maksudnya dengan semakin mendekatkan diri, insya Allah itu akan semakin dikuatkan loh, yang poin itu. Semakin bergantung kita sama Allah, maka Allah akan juga mengabulkan segala apa yang kita inginkan, mungkin seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan aku pernah dengar juga, ini Mas Andrian atau Mas Adnan yang bilang juga, kalau kita ngedekatin Allah satu jengkal, Allah bakal ngedekatin kita satu hasta. Itu luar biasa banget ya. Nah, tadi kan dukanya udah. Kalau hari ini tuh sukanya apa sih, Mas? Sukanya luar biasa, Mas. Jadi WHOS ini adalah kami pengen bukan hanya sebagai bisnis, tapi sebagai kendaraan kita nanti untuk ya menyiapkan kehidupan setelah di dunia ini. Makanya kita berusaha untuk tim yang ada di sini ya, DNA-nya adalah bekerja itu adalah ibadah. Bukan berarti kita menggembur-gemburkan ibadah supaya gaji murah, tidak. Kita punya program umroh gratis untuk karyawan. Kita punya program banyak, yaitu tujuannya adalah kan kita hidup 24 jam ini paling banyak itu kan adalah untuk aktivitas kerja ya. Kalau kerja itu nggak dilandasi dengan ibadah, nggak bernilai pahala, maka otomatis
waktunya itu akan rugi banget. Iya, benar. Nah, makanya kita sebagai bahan WeHost ini kalau bisa sebagai kendaraan yang nanti untuk membawa kami semua adalah ke surga. Makanya sebisa mungkin WeHost ini adalah bermanfaat untuk yang lain seperti itu. Subhanallah. Itu adalah goal besar kita adalah seperti itu. Masya Allah. Ya walaupun masih banyak kekurangan tentunya ya Mas. Jadi memang tujuannya itu bermanfaat dunia, bermanfaat akhirat juga. Luar biasa banget. Nah, Mas Andrian, ini kan kita juga sebagai marbot, sebagai orang yang memakmurkan masjid, tentu kalau pengusaha itu termasuk juga 7 golongan yang mendapatkan naungan juga. Nah, kita juga pengen jadi salah satu marbot yang punya bisnis. Masya Allah. Marbot yang punya bisnis, kemudian kita juga berkontribusinya dengan harta, tenaga, dan juga segala macam yang kita punya lah. Nah, pesannya apa nih buat kita para marbot supaya tetap semangat gitu? Apa ya? Kalau ngasih pesan kayaknya nggak pantas. Kalau marbot insya Allah udah kuat lah dari sisi agama. Cuman yang jelas adalah kalau kami berprasangka tidak ada rencana Allah yang buruk. Itu adalah gampangannya adalah Allah tuh pasti akan memberikan kita itu yang terbaik. Walaupun jalannya itu harus berliku dulu, ada yang lurus, pasti hasilnya yang terbaik ya, kayak kasus WH Villa itu. Dan selalu berprasangka baik itu yang hal yang kita lihat dan yang kita harus punya satu pandangan. Karena kalau ketika saya pribadi ketika saya bisnis itu kan pasti masalahnya banyak ya. Kalau saya nggak punya tujuan akhir, itu saya akan ibaratnya akan goyang-goyang. Akhirnya kadang haram, halal, hantam gitu kan. Tapi kalau kita punya tujuan akhir kita adalah surga misalkan, tujuan kita akhir kita adalah kebermanfaatan, maka apapun rintangannya ketika kita sudah set target, itu insya Allah hati itu akan kuat dan Allah permudah gitu loh. Jadi ya harus paham lagi ketika tujuan saya usaha itu apa? Kalau mau hanya untuk kekayaan, saya rasa paling mentok-mentok menikmati sampai umur berapa sih? Ketika kita bicara umur 40-50 pun mau makan enak pun dah susah kan Mas, udah ada batas-batasan. Terus mau ngumpulin harta sebanyak-banyak atau juga nanti ditinggal. Tapi kalau kita punya target kehidupan setelah dunia, maka insya Allah itu akan jauh lebih menguatkan keimanan kita. Itu sih Mas, mungkin jadi buat saya pribadi sih. Luar biasa banget. Jadi pandangan kita tuh harus punya pandangan, berarti artinya jarak jauh gitu kan. Namanya pandangan itu jarak jauh ya. Mimpi kita juga sebagai marbot harus sudah tertanam nih, mimpi kita jadi pengusaha yang wasilahnya dengan membersihkan masjid itu, dan nanti kita dapat keberkahan, mendorong mimpi kita supaya cepat terkabul. Itu yang aku tangkap dari Mas Andrian. Nah, Mas Andrian, WeHost sama Villa itu yang kemarin aku nginep di sana, ternyata itu adalah titik baliknya Mas Andrian juga. Ternyata ternyata kemarin tuh aku nginep di tempat yang di sini tuh Mas Andrian tuh pernah nangis gitu. Cara bahasa seperti itu. Nah, aku pengen tahu nih Mas Andrian, jadi villanya di WeHost itu kan orang lain sama aja gitu. Tapi apa sih yang ngebedain WeHost sama yang lainnya? Oke, yang pertama kita terstandar ya. Jadi kita punya standar. Jadi kalau kita bicara hotel mungkin sudah jelas standarnya jelas karena dia dikelola profesional. Nah, ketika kita bicara adalah villa, yang kita sewakan adalah villa atau homestay yang full satu rumah. Di situ ada kompor, ada peralatan masak, ada ya kayak rumah pada umumnya. Jadi yang kita depankan tuh adalah ke pelayanannya atau kebersamaannya. Sehingga harga yang dihasilkan misalkan ke Jogja 10 orang ketika menginap di WeHost sewa satu rumah itu jauh lebih murah dibandingkan yang per kamar. Dan yang kita garansi adalah yang menjadi masalah adalah per rumah itu kan takutnya tidak berstandar, pelayanannya tidak bagus. Nah, WeHost tuh kita udah dari 2018 dan kita standarisasi setiap rumah tuh pelayanannya sama. Kemudian fasilitas dasarnya berdasarkan harganya sama. Dan yang jelas adalah ketika terjadi problem pun di homestay, itu tim kita udah standby 24 jam, udah siap untuk datang ke sana. Karena di homestay itu kan masalahnya karena bukan rumah sendiri ya, pasti banyak hal yang nggak tahu. Kadang AC nggak dingin, ternyata salah pencet atau apa. Nah, tim kita standby. Dan dari sisi sistem juga kita menggaransi
unit kita itu tidak dijual di platform lain, hanya ada di kita doang dan tidak dijual di tempat lain. Jadi harga yang ditampilkan insya Allah sudah terbaik lah seperti itu. Dan banyak pilihan. Jadi kalau kontak ke warehouse itu udah nggak perlu lagi mikir pokoknya butuhnya apa, insya Allah kita ada. Karena kan kita lebih dari 150 unit. Dan jangan khawatir, kita pengelolanya langsung, bukan makelar. Jadi harganya udah pasti yang tangan pertama, terbaik, dan pelayanannya tergaransi. Karena kita bukan hanya platform yang jual rumah, yang nyewain rumah, tetapi rumah yang kita sewakan tuh kita kelola juga, seperti itu. Jadi ikhtiar warehouse ini maksimal banget. Jadi dimana tadi ya dari awal sampai saat ini tuh kita ngomongin ikhtiarnya juga maksimal banget untuk melayani tamunya, untuk segala macam yang ada di warehouse-nya sendiri, sampai ngemakmurin lah, kalau bahasa masjidnya itu ngemakmurin karyawan-karyawannya warehouse. Dan aku tuh sempat kemarin juga dengar kalau misalkan warehouse itu ternyata kalau misalkan belum berumah tangga atau masih pacaran itu nggak boleh ya? Nggak boleh kalau belum menikah. Jadi kan sebenarnya bukan menikah atau tidak menikahnya, tetapi dilarang berbuat asusila di warehouse gitu. Jadi yang kalau belum menikah boleh, tapi dengan catatan kamarnya terpisah, tidak satu kamar, dan harus ada penanggung jawabnya siapa dalam rombongan itu. Jadi ada agreement. Jadi ketika pesan sudah ada peraturan tidak berbuat asusila, kemudian di unit juga ada peraturannya, itu sebagai ikhtiar kita, karena kita juga mencari keberkahan. Kita bicara berkah-berkah ternyata mestinya seperti itu gitu kan. Itu yang kita hindari. Walaupun saya menyadari belum sempurna, mesti ada 1-2 yang lolos, tapi kita berusaha. Kalau kita tahu mesti nggak akan kita perbolehkan. Lebih baik kita refund, cari tempat yang lain. Bukan berarti kita menganggap kami suci ya, tetapi menurut saya semua agama sudah melarang itu sih. Seperti itu. Keren. Jadi dari awal sampai hari ini tuh masih ngejaga gitu keeksistensinya supaya tetap terjaga juga kebaikannya yang ada di warehouse ini. Nah Mas Andrian, yang terakhir tuh apa sih harapannya buat kita masyarakat dan juga buat warehouse sendiri itu, dan juga harapan dan mimpi Mas Andrian ke depannya tuh pengen apa sih dan pengen seperti apa sih gitu? Nah, harapan kami ya, saya selaku warehouse ya tadi, warehouse itu tidak hanya menjadi salah satu untuk keuntungan saja, tetapi sebagai kendaraan ke surga. Dan tentu ketika menjadi sebuah kendaraan kan tentu harus ada manfaatnya. Jadi kita pengen menjadi manajemen homestay yang ada di seluruh Indonesia, tetapi yang orientasinya adalah keuntungannya itu adalah kembali lagi ke umat. Tujuannya adalah itu, walaupun kami belum sempurna, tapi kami berusaha untuk mengejar itu. Jadi kita tuh selalu berusaha untuk apa sih zakat kita tahun ini sekian ratus juta, tahun depan kalau bisa harus segini. Jadi nggak hanya profit itu harus berapa M, tapi kita bicara zakat kita berapa uang yang harus kita bisa manfaatkan orang lain. Jadi harapan besar kita adalah itu, walaupun ya insya Allah kami masih jauh dari kata sempurna dan berusaha untuk menyempurnakan itu. Seperti itu mungkin. Luar biasa ya, dari awal sampai akhir tuh aku jadi pengen cepet-cepet bisa sedekah 1 miliar satu hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini datangnya kita ke sini nih semoga jadi pembelajaran, dan kita semua nanti yang nonton, yang mantengin channelnya Lenar Masjid, semoga ketika kalian ada rezekinya ke Jogja, kalian bisa tuh nyobain warehouse-nya, tempatnya dari Mas Andrian ini. Dan ya testimoni dari aku lah, yang tadi dari awal sampai akhir itu benar-benar memang ada di warehouse itu. Jadi ada perbedaan di antara warehouse dengan yang lainnya. Insya Allah, barakallahu fikum. Mas Andrian, terima kasih banyak sudah mampir di sini. Semoga apa yang Mas Andrian impikan terkabulkan. Semoga sehat. Doain juga buat kita semua. Sama-sama kita semoga istiqomah. Nanti ketemu lagi di surganya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,